Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman audien yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKM hari ini. Selanjutnya kami mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, kelas PAI 6A, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang beranggota saya sendiri, Cucun Cunaya sebagai moderator, Afifah Erkuliani sebagai notulen, dan Andini Lestari, Syarifatul Mar'ah, Deden Suryana, dan Luki Alfian sebagai pemateri. Dalam kegiatan PKM ini, kita berfokus menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan keadaan saat ini, baik itu wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Sebelum kita menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan wabah dan penyakit, hari ini kita akan mengulik apa itu hadis, apa itu perbedaan Al-Quran dan hadis, apa itu kedudukan hadis, dan sejarah wabah dalam Islam. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yang akan dipaparkan oleh Saudari Andini Lestari. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan pengertian hadis dan perbedaan hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, saya akan memaparkan pengertian hadis terlebih dahulu. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti khobar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan atau diberitakan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Secara terminologi, ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ulama hadis sendiri ada juga beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Ada juga ulama usul mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah, jadi dari definisi ini memberikan kesimpulan bahwa hadis mempunyai 3 komponen.
Yang pertama itu adalah hadis perkataan yang disebut dengan hadis qauliyah. Contohnya itu hadis tentang niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi artinya segala sesuatu tergantung pada niat dan dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, hadis tersebut adalah termasuk ke dalam contoh hadis qauliyah atau hadis perkataan. Yang kedua, itu hadis perbuatan. Bisa disebut dengan hadis fi'liyah. Contohnya itu sholatnya Nabi, haji, perang, dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil contoh hadis yang berbunyi, Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Itu adalah salah satu contoh hadis yang termasuk ke dalam hadis perbuatan atau hadis fi'liyah. Yang ketiga itu hadis takrir. Nah, takrir ini adalah ketetapan atau persetujuan. Jadi suatu perbuatan atau perkataan di antara para sahabat yang disetujui Nabi. Jadi setiap ketetapan Rasul terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh sebagian sahabat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, ketetapan tersebut terlihat dengan diamnya Rasul atau tidak mengingkari atau dengan menyetujuinya, bahkan menganggap baik dan menguatkannya. Kemudian sikap Rasul tersebut dianggap oleh sahabat sebagai ketetapan yang dikeluarkan darinya. Jadi sebagai contoh ada sebuah hadis di mana ada dua orang laki-laki mengadakan suatu perjalanan dan dua orang ini lupa tidak membawa perbekalan air, sehingga ketika dalam perjalanan azan berkumandang dan sudah waktunya sholat dan dua orang laki-laki ini tidak menemukan air. Jadi dua orang laki-laki ini bertayamum untuk melaksanakan sholat. Setelah itu mereka melanjutkan kembali perjalanannya dan ternyata di tengah-tengah mereka menemukan air dan waktu sholat itu masih ada. Jadi yang satu orang ini mengulangi sholatnya, yang satu lagi tidak. Nah, setelah itu mereka terus berjalan sampai ke tempat tujuan. Setelah sampai, mereka menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan peristiwa tersebut. Dan Rasul berkata kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, engkau telah sesuai dengan sunnahku. Nah, sementara kepada orang yang mengulang sholatnya, Rasul berkata, engkau mendapat 2 pahala. Nah, hadis tersebut termasuk ke dalam hadis takririyah, yaitu persetujuan atau ketetapan Rasul. Baik, mungkin itu seputar pengertian hadis. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Baik, untuk perbedaan Al-Quran dan hadis, di sini kita dapat lihat ya. Yang pertama itu berdasarkan pengertian, yang kedua berdasarkan kemujizatan, yang ketiga berdasarkan lafaz dan makna, yang keempat berdasarkan nilai membaca, dan yang kelima berdasarkan kepastian isi. Nah, jadi berdasarkan, kita bahas dulu yang pertama, berdasarkan pengertian. Nah, perbedaan Al-Quran dengan hadis berdasarkan pengertian, yaitu secara umum ya Al-Quran itu diartikan sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Sedangkan hadis secara umum adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Yang kedua, berdasarkan kemukjizatan. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan mukjizat baik lafaz maupun maknanya. Adapun hadis bukanlah merupakan mukjizat. Yang ketiga, berdasarkan lafaz dan makna. Jadi lafaz dan makna Al-Quran ini berasal dari Allah, sedangkan hadis qudsi ini lafaznya berasal dari Nabi Muhammad, tetapi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat berdasarkan nilai membaca. Jadi Al-Quran ini kan sebagai pedoman hidup, wajib dibaca pada saat sholat wajib maupun macam-macam sholat sunnah. Selain itu, Al-Quran juga wajib dibaca di luar sholat karena dinilai sebagai ibadah.
Adapun hadis, membacanya tidaklah dinilai sebagai ibadah dan dilarang untuk dibaca ketika sholat. Dan yang terakhir, berdasarkan kepastian isi. Jadi kepastian seluruh isi Al-Quran ini bersifat mutlak karena dinukil secara mutawatir, dan hal ini berbeda dengan hadis, di mana kepastian isinya tidak mutlak karena perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Maka dari itu sering didapati ya hadis yang sifatnya sahih, hasan, atau dhaif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan Al-Quran dan hadis ini bisa kita bedakan dari berdasarkan pengertian, berdasarkan kemukjizatan, lafaz dan makna, nilai membaca, dan kepastian isi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Andini Lestari. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syarifatul Mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar? Selamat siang. Selanjutnya kita mau ke pembahasan selanjutnya ya. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh Kak Andini tentang pengertian dan perbedaan hadis dan sunnah, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan hadis dalam Al-Quran. Lanjut aja Teh. Yang sebelumnya Teh Cucun. Slide yang sebelumnya. Langsung aja ya. Kedudukan hadis dalam hukum Islam. Kedudukan hadis dalam hukum Islam itu sebagai salah satu sumber setelah Al-Quran. Jadi, para ulama sudah bersepakat bahwa dalam hukum Islam, sumber itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan kedua itu sunnah. Jadi sunnah itu adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang pertama Al-Quran dan kedua sunnah. Fungsi hadis dalam hukum Islam itu, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam itu sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Maksudnya itu dalam Al-Quran biasanya makna dalam Al-Quran itu bersifat luas. Nah, fungsi hadis itu untuk memperinci atau menjelaskan lebih dalam apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Contohnya ya, kita kasih contoh langsung supaya semuanya paham. Contohnya ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, yang aqimus sholat wa atuz zakah. Al-Quran di sana tidak menjelaskan sama sekali jumlah rakaatnya berapa, kapan waktu dilaksanakannya, hanya menyuruh melaksanakan sholat. Begitupun dengan zakat, wa'ati zakah, cuma menyuruh ayo laksanakan zakat, tetapi tidak diberitahukan berapa jumlah yang akan dikeluarkan. Nah, fungsi hadis itu sebagai penjelas hal-hal yang bersifat global dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran tulisannya waqimus sholah, nanti fungsi hadis itu menjelaskan sholat itu berapa rakaat, kapan dilaksanakannya, dan lain-lain seperti itu. Lalu hadis ditetapkan sebagai sumber hukum Islam juga
memiliki alasan bahwa mayoritas sunnah relatif sebenarnya atau zoni asubut. Maksudnya seluruh umat Islam juga telah bersepakat atau para tabi'in, tabi'at, bahwa Al-Quran kan sesungguhnya itu adalah diturunkan secara mutawatir, yaitu dari Allah melalui malaikat Jibril ke Rasulullah langsung ke para umatnya. Maka kalau Al-Quran itu dipastikan kebenarannya. Sedangkan dalam sunnah itu ada yang mutawatir atau ada yang ahad. Maka dari alasan tersebut, sunnah itu memberikan faidah relatif kebenarannya bahwa ia dari Nabi. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Lanjutkan ya. Dalam sejarah. Jadi hadis ini berkaitan tentang sejarah yang mana pada saat ini kita sedang mengalami pandemi. Rasulullah terlebih dahulu telah mengalami hal tersebut. Sedih banget. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim, yang mana redaksi hadisnya telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'un ayatur roji abtalullahu aja wajal bihi nasan min ibadi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi irdi wa antum biha fala tufarriu minhu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, taun merupakan suatu wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit atau berjangkit di dalam suatu daerah di suatu negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Kemudian apa sih maksud dari hadis yang saya sebutkan tadi? Kenapa ketika mengetahui bahwa di suatu daerah tersebut terdapat penyakit menular, kita dicegah untuk masuk, sedangkan orang yang di dalam daerah tersebut yang terkena virus itu dilarang untuk keluar? Bukankah menghindari hal yang mudarat diri kita itu diperlukan? Artinya ketika kita tahu suatu hal tersebut itu buruk untuk kita harus menghindarinya. Namun kenapa Rasulullah melarang diri kita untuk keluar dari hal atau daerah yang terjangkit suatu virus? Nah, hadis di atas disurahkan atau diperjelas dari hadis dari Aisyah annahu qalat, dari Aisyah berkata, sa'altu ya Rasulullah. Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW an-ta'un, tentang penyakit ta'un. Fakhbaroni, maka memberitahu Rasulullah kepadaku Rasulullah SAW annahu kana azaban yab'asullah ala man yasha. Jadi bahwa sesungguhnya penyakit ta'un itu merupakan azab yang dikirimkan pada Allah dari Allah siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Akan tetapi faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi ketika Allah menurunkan sesuatu tersebut kepada orang mukmin, maka hal tersebut suatu rahmat bagi orang mukmin, orang yang beriman. Falaisa min rujli yaqa'ut ta'un. Tiada seseorang yang sedang tertimpa ta'un fayam qasu fihi baitihi sobiron muhtasiban ya'lamu annahu la yasibahu ila ma kataballahu ila kana lahu mislu ajri syahid. Ia seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Oleh sebab itu, tidak setiap sesuatu yang memadorotkan kita tidak rela atasnya. Jadi tidak setiap suatu hal yang membuat kita itu celaka atau hal apapun itu kita tidak rela atasnya, sebab apapun yang terjadi pada kita itulah kehendak dari Allah. Karena ketika kita mengatakan raditu billahi robba, saya ridho Tuhan adalah Allah itu adalah Tuhan saya. Dan saat itu pula secara tidak langsung kita pun harus ridho atas apa yang telah menjadi ketentuan untuk kita. Mungkin kita bisa lari dari masalah, namun kita tidak pernah bisa lari dari ketentuan Allah. Dan alasan kedua Rasulullah melarang orang yang di daerahnya terdapat wabah untuk tidak pergi ialah agar tidak menjadi sebab madorotnya orang lain akibat tularan virus yang ada di dirinya jika terpapar. Jika saat ini mungkin lebih dikenal dengan PSBB.
Oleh sebab itu, Rasulullah melarang seseorang yang jika di daerah tersebut terdapat penyakit taun atau wabah yang menular agar tidak pergi dari daerah tersebut. Selain hal tersebut sebagai cobaan agar sabar dalam menjalaninya, juga sebagai antisipasi untuk meminimalisir penyebaran wabah. Akan tetapi, bukan berarti seseorang yang berada di wilayah yang terpapar taun itu yang meninggal mati sia-sia, tidak. Ada hadis yang menjelaskan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, ma ta'uddu syahidu fikum. Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Qalu, mengucap sahabat, ya Rasulullah, man kutila fi sabilillah wa huwa syahid. Jadi orang yang mati syahid itu adalah orang yang berperang. Kemudian Rasulullah berkata, qala inna syuhada ummati idza lukilu qalu faman hum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, merespon kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Jika seseorang dari umat Rasulullah yang termasuk golongan mati syahid hanya saja orang yang berperang, maka sangat sedikit sekali. Kemudian para sahabat berkata, mereka itu siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, qala man kutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid, wa man mata fi fahuwa syahid wal gurikus syahid. Jadi orang-orang yang termasuk syahid adalah orang yang gugur di medan perang. Itu termasuk sudah jelas kesyahidannya. Yang kedua, orang yang mati di jalan Allah. Seperti orang yang sedang mencari ilmu, menegakkan kebenaran, itu termasuk ke dalam mati syahid. Kemudian orang yang tertimpa taun, wabah atau penyakit, termasuk syahid. Orang yang mati karena sakit perut dan juga orang yang tenggelam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Mungkin demikian penjelasan dari yang tadi saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah menjadikan kita orang yang ridho atas ketentuannya. Sebab salah satu bentuk cinta kepada Allah adalah dengan ridho atas ketentuan Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Luki Alfian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya akan terlebih dahulu membacakan sejarah wabah dalam sejarah Islam. Nah, dari apa yang memang sudah disampaikan oleh saudara Deden, oleh sahabat Deden, taun amwat terjadi pada tahun 18 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds atau bisa dibilang Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah taun ini muncul, kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah taun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban yang bergelimpangan, membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya yaitu sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia, orang-orang mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Selanjutnya wabah tahun ini terjadi di Basrah tahun 69 Hijriah, yaitu terjadinya pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan taun, yang dikenal dengan taun Al-Jarif atau taun air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah
yang menyapu habis manusia tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, pada tahun 87 Hijriah terjadi wabah taun fatayat, atau bisa dibilang seperti wabah yang paling banyak mengenai kepada seorang wanita di Irak dan di Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Dalam artian laki-laki terkena taun yang memang lebih sedikit daripada perempuan. Nah, fatayat ini disebut juga tahun Ashraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Luki Alfian yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, kita membuka 3 pertanyaan untuk diskusi kali ini. Silakan yang ingin bertanya untuk dinyalakan speaker-nya atau bisa tulis di kolom chat ya. Ingin bertanya. Sebutkan namanya ya. Perkenalkan, saya Rizka Ayu Permana. Saya ingin bertanya, apakah umat Islam bisa hidup tanpa hadis? Dan apa pendapat tentang apa pendapat kalian mengenai hadis palsu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Bianti. Saya izin bertanya. Tadi kan ada pembahasan tentang ini ya, tentang apa? Hadis dan Al-Quran. Pertanyaannya, tolong jelaskan menurut Anda apa perbedaan hadis dan Al-Quran. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya?
Izin bertanya. Sebutkan nama ya. Sama on cam. Mohon maaf sebelumnya ini saya off cam, jaringan di sini lagi nggak stabil teh. Bentar. Ya baik. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofiani. Yang ingin saya tanyakan adalah pada wilayah Maroko terdapat wabah pada tahun 571 Hijriah. Wabah apakah yang terjadi di negara tersebut dan tolong uraikan. Baik. Terima kasih kepada para audiens yang sudah bertanya. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman audiens. Oke, untuk pertanyaan pertama, tadi ada yang nanya, bagaimana perbedaan hadis dan Al-Quran? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Andini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Jadi menurut kelompok kami, perbedaan Al-Quran dan hadis ini dapat dibedakan dalam pengertiannya. Jadi secara umum Al-Quran itu diartikan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Sedangkan hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Bagaimana dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.
Baik, pemateri, untuk pertanyaan dari Saudara Rizka dan Saudari Shopee, dipersilakan untuk menjawab. Baik, bismillah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofi. Pada wilayah Maroko terdapat wabah pada tahun 571 Hijriah. Wabah apakah yang terjadi di negara tersebut? Dan tolong uraikan. Jadi wabah yang terjadi di Maroko yaitu wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko ya. Yang paling diingat adalah wabah Taun pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia, Spanyol. Jadi wabah ini tuh memakan banyak korban jiwa, diantaranya 4 putra mahkota dari keluarga Yakub. Perharinya itu wabah ini memakan korban jiwa 100 hingga 190 orang. Jadi pada tahun 1798 Masehi, wabah Taun ini kembali menyerang Maroko. Nah, wabah ini tuh dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Nah, wabah ini menyebar ke kota Fez hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan ya tentang jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana Saudari Teh Sophie dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Tes. Dengeran? Dengeran. Ya, Betul, Bang. Izin berjawab ya dari pertanyaan tadi siapa? Teh Rizka ya? Ya. Teh Dari Rizka. Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Teh. Terima kasih pertanyaan dari Teh Rizka. Pertanyaannya kan tadi, apakah kita bisa hidup tanpa hadis? Di saat memang kita berbicara hadis ya, dalam artian yang tadi sudah dijelaskan, dari pertama yang sudah dijelaskan bahwasanya hadis itu ada 3 ya, sunnah 3. Ada yang namanya qauliyah, fi'liyah, sama takririyah ya, ada 3. Nah, kalau misalkan memang kita ingin paparkan satu persatu masalah perihal hadis, bahwasannya jelas kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya hadis. Bisa kita artikan atau bisa kita kiaskan bahwasanya hadis itu adalah suatu lampu. Ya, bisa kita artikan bahwasanya hadis itu adalah suatu lampu atau penerang. Penerang bagi siapa? Penerang bagi hidup seseorang. Dan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Syarifatul Mar'ah bahwasanya sumber agama Islam itu ada 2. Nah, namun apa yang memang sudah saya pahami daripada apa yang dulu sudah saya pelajari,
bahwasanya sumber agama Islam itu ada 4. Pertama memang benar, jelas itu hal-hal yang mutlak. Yang pertama, sumber-sumber agama Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Jelas Al-Quran, yang kedua lalu hadis. Nah, ini hadis. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah ijma ulama, dan yang terakhir itu adalah kias. Nah, jelas bahwasanya hadis ini menjadi salah satu peran penting di mana di saat kita menemukan perkara baru, yang ada di dalam Al-Qur'an, yang di saat kita menemukan perkara baru yang tidak ada atau yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an, jelas dijelaskan oleh hadis, dijelaskan oleh qauliyah tadi, perkataan Rasul, pekerjaan Rasul, sampai perbuatan-perbuatan sahabat atau perkataan-perkataan sahabat yang memang sudah ditetapkan oleh Rasul. Nah, dari sini jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi, bahwasanya kita tidak bisa hidup ya. Mungkin kalau misalkan dipikir secara logika, kita bisa hidup seperti kita makan, bisa hidup, kita bisa hidup tanpa hadis. Karena kita bukan makan hadis, kan kayak gitu. Kita makan nasi, kan kayak gitu kan, kita makan nasi. Cuman kalau dilihat daripada penerangan kehidupan, petunjuk yang ada dalam diri kita sendiri, bahwasanya kita sangat memerlukan yang namanya hadis. Karena nikmat atau rahmat yang paling besar itu tak lain dan tak bukan lahirnya baginda besar Muhammad SAW. Lalu pertanyaan yang selanjutnya tadi apa? Lalu pertanyaan yang kedua, hadis palsu ya? Iya, hadis palsu. Ya, pertanyaan yang kedua, menurut saya hadis palsu itu ya jelas sangat hadis palsu itu jelas sangat bukan tidak baik, tidak pas gitu, dalam artian sanadnya itu ya dia nggak jelas, nggak zohir, samar-samar sanadnya. Ya bisa dibilang kalau misalkan memang bisa saya logikakan, hadis palsu itu ya sama-sama halnya seperti membuat rekayasa tanpa tahu fakta gitu, tanpa tahu fakta. Contoh seperti apa yang memang sudah disabdakan oleh Rasul, seperti hadis yang berbunyi kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, kan seperti itu kan memang sudah jelas gitu kan, itu kan memang sudah jelas. Tapi berbeda halnya dengan hadis-hadis buatan atau bisa dibilang hadis-hadis rekayasaan. Kalau misalkan memang hadis rekayasaan itu menjadi patokan, maka tak lain dan tak bukan menurut saya pribadi bisa dipergunakan secara tidak baik ya, bisa dipergunakan secara tidak baik, bahkan sampai membuat kebohongan-kebohongan yang memang untuk menjadi bukti yang sangat kuat gitu, bahwasanya itu adalah sabda Rasul. Nah, itulah menurut saya bukan tidak baik, tapi tetap harus menjadi patokan. Namun alangkah baiknya kita mencari hadis yang memang jauh lebih kuat daripada sanad-sanadnya kuat, seperti hadis Bukhari, hadis Hasan, dan lain sebagainya dari apa yang tadi sudah disampaikan. Mungkin itu mungkin segitu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Luki. Terima kasih kepada Luki yang telah membawakan atau menjawab pertanyaannya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudara Rizka Ayu untuk jawabannya? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, siap. Siap, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab ya. Nah, masih ada waktu beberapa menit lagi. Dipersilakan untuk yang mau bertanya atau mau menambahkan atau berpendapat, persilakan. Ayo teman-teman audiens yang mau menambahkan atau bertanya.
berbeda. Kepada teman-teman audiens, apakah sudah jelas sama materi yang sudah disampaikan? Jika tidak ada pertanyaan atau yang mau menambahkan, berhubung waktunya sudah mau habis ya, kita tutup kegiatan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian maupun atau dalam hal lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kita ini dulu ya, apa namanya? Di foto dulu buat dokumentasi.